Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikid dayyan alladzi an'amana wa khassana bifadilati syahri wa huwa syahru Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du. Sadatul kurama wal fudala dzawil a'izzati wal ajilla, para alim, para ulama, alladzina sami'na wa ata'na narju minhumul barakah hatta sirna minas sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami hormati dan yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat, sami'in wa mustami'in, khususnya jamaah Masjid Al-Falah Gembong rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan anugerahnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, sehingga sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu majelis yang sangat mulia, yang sangat agung, yang oleh Rasulullah majelis seperti ini disebut dengan nama Raudhatul Jannah, kebunnya surga. Secara tidak langsung para hadirin, walau kenyataannya kita duduk di Masjid Al-Falah, tapi sejatinya kita berada di kebunnya surga. Karena kita berada di kebun, oleh karena itu jangan sampai kita pulang dari kebun ini kita tidak bawa apa-apa. Rugi kalau kita gak bawa apa-apa. Namanya ada di kebun, mumpung kesempatan, mari ambil yang mau diambil, yang bermanfaat kita bawa pulang sebagai oleh-oleh dari kebunnya surga. Mudah-mudahan kelak kita akan masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pula melalui majelis ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah kepada kita semua, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita hadiahkan pula kepada para alim ulama, para muallif kitab, pengarang kitab, khususnya kitab yang akan kita kaji pada sore ini adalah kitab Nasaihul Ibad, karyanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang menyarahi karya dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani,
Kita hadiahkan pula kepada seluruh masyayikh kita, seluruh guru kita. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah kita diakui sebagai santrinya mereka, kelak akan bersama mereka di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan pula kepada seluruh anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah, dengan barokah majelis taklim wa ta'allum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah libtigha'i mardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun nasihat as-sabi'ata asyarata yang nomor 17 ialah kila disampaikan oleh para ulama, tuba liman kana aqluhu amiran. Tuba, beruntung, liman, bagi orang, kana akluhu, yang akalnya orang tersebut, amiron, dijadikan sebagai panutan. Bi ayyaktadiya bi muradi aklihi al-kamil, dalam artian dia mengikuti apa yang dimaksud oleh akalnya. Wa hawahu asiran, dan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai larangan. Artinya dia tidak mau mengikuti kemauan hawa nafsu. Dia lebih memilih ngikutin akal daripada ngikutin hawa nafsunya. Orang yang kayak begini ini oleh para ulama disebut, diberi predikat tuba, orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan satu riwayat, saat akal diciptakan oleh Allah, kemudian oleh Allah disuruh maju ke depan, fa'aqbala, akal pun maju ke depan. Saat disuruh mundur oleh Allah, fa'adbara, akal pun mundur ke belakang. Dan di saat ditanya akal, man ana wa man anta, siapa kamu dan siapa saya, akal pun menjawab dengan benar, ana abduka wa anta rabbi, saya hambamu sedangkan engkau adalah Tuhanku. Ini jawaban akal. Luar biasanya akal, karena luar biasanya akal dan jawabannya tepat, hingga akal pun disanjung oleh Allah. Oleh karena itu siapapun manusia yang ngikutin kehendak akal, maka dia nasibnya akan sama seperti akal. Artinya dia akan nurut perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Dia akan disanjung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya saat Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah berkata kepada nafsu, wahai nafsu, maju ke depan. Nafsu pun tidak menggubris perintahnya Allah. Dia tidak maju, ya tidak mundur. Dan saat nafsu ditanya man ana wa man anta, nafsu pun hanya menjawab ana wa anta.
saya, kamu ya kamu. Menantangnya nafsu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil siapapun manusia yang ngikutin kehendak nafsunya, maka dia pasti menantang kepada perintah Allah, durhaka kepada Allah. Karena itu ulama mengatakan beruntunglah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia mengikuti kehendak dari akalnya. Bagaimana caranya menundukkan hawa nafsu? Kemarin sudah saya sampaikan, salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Salah satu faedah berpuasa itu adalah menundukkan hawa nafsu. Karena dalam riwayat itu setelah dilanjutkan, saat nafsu itu ternyata menantang kepada Allah, ketika ditanya siapa saya, siapa kamu, nafsu justru menjawab saya, kamu, maka Allah menghukum dia selama 100 tahun di dalam neraka jahanam. Setelah itu dikeluarkan lagi, ditanya lagi, jawabannya tetap sama, ana wa anta, dimasukkan lagi ke dalam neraka, dikeluarkan lagi dari neraka, ditanya lagi, tetap jawabannya ana wa anta. Oleh karena itu nafsu belum jerah, walaupun dihukum berapa ratus tahun dalam neraka jahanam, hingga akhirnya oleh Allah nafsu itu dibuat lapar, dibuat haus, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Saat itu baru nafsu mengaku, anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dari ini akhirnya oleh para ulama dikatakan salah satu faedahnya lapar, salah satu faedahnya puasa, di mana kita akan lapar dan haus, yaitu untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana riwayat yang disebutkan tadi. Oleh karena itu mari kita di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai, bukan hanya sebagai ngikutin perintah karena ini wajib, tapi kita niati juga sebagai latihan untuk melatih kita melawan hawa nafsu, sehingga Ramadan walaupun bukan Ramadan kita bisa menundukkan hawa nafsu kita dengan cara jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu banyak minum, karena itu mampu menguatkan syahwat dan hawa nafsu kita. Apalagi di bulan Ramadan ini memang sudah diperintahkan wajib. Ini merupakan anugerah bagi kita para hadirin, umur kita panjang hingga sampai ke dalam bulan Ramadan, patut kita syukuri. Mengapa demikian? Karena Ramadan itu luar biasa. Sedikit saya ceritakan wonten riwayat saking sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu adalah salah satu sahabat, salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Thalhah itu luar biasa. Bukan hanya sebagai perawi hadis, beliau juga sebagai salah satu orang dari 10 sahabat yang dijanjikan pasti masuk surga oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya sahabat Thalhah, anna rajulaini min baliyyin qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 2 orang laki-laki. Ini kemarin sudah saya sampaikan, belum, wallahu a'lam. Saya sampaikan lagi ini. Ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain mereka datang kepada Rasulullah? Ternyata untuk masuk Islam bersama. Kebetulan 2 orang lelaki ini bersaudara. Hanya saja yang satu dari yang 2 orang ini lebih giat dan lebih semangat beribadah kepada Allah.
hingga satu hari dia ikut berperang fi sabilillah melawan musuh-musuhnya Allah, dia pun mati dalam peperangan, dia syahid fi sabilillah. Sementara yang satunya oleh Allah masih diberi umur panjang kira-kira 1 tahun dari meninggalnya saudaranya itu, kemudian meninggal juga. Satu malam sahabat Talhah bin Ubaidillah niku bermimpi, Pak. Fara'aitu fil manam, kata Talhah bin Ubaidillah, saya bermimpi, dalam mimpi itu bainana anni inda babil jannah. Saat itu dalam mimpi saya berada di sampingnya pintu surga. Tiba-tiba keluar malaikat dan mengizinkan orang yang mati, yang tidak mati syahid ini, yang bukan mati syahid, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tiba-tiba keluar lagi, kemudian baru mengizinkan orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ketiga kalinya keluar lagi malaikat dan berkata kepada sahabat Talhah, ya Talhah, irji, wahai Talhah, pergilah dari tempat ini, belum saatnya kamu masuk surga. Maka tiba-tiba sahabat Talhah pun bangun dari tidurnya. Esok harinya cerita ini diceritakan kepada para sahabat yang lain. Saat para sahabat mendengar cerita Talhah bin Ubaidillah niku, para sahabat heran dan tidak percaya. Kenapa gak percaya? Mana mungkin orang yang mati syahid masuk surganya belakangan daripada orang yang gak mati syahid. Niku para sahabat gak percaya. Hingga akhirnya cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat cerita itu sampai kepada Rasulullah, Rasul berkata kepada para sahabat, ya ashabi, min aina ta'jabun, dari cerita ini yang mana yang kalian herankan? Yang mana yang kalian gak percaya? Yang mana dari cerita ini? Faqalu, maka para sahabat berkata, yang ini ya Rasulullah. Mana, kata Rasulullah, mana ada orang mati syahid masuk surganya belakangan daripada orang yang gak mati syahid? Kan gak masuk akal ya Rasul. Karena Pak, dalam satu riwayat disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, orang mati syahid itu punya 6 kehormatan itu. Salah satunya adalah ya pasti masuk surga ini, pasti masuk surga, dan dia mampu memberikan syafaat, pertolongan kepada keluarganya. 70 dari keluarganya itu akan dibantu oleh orang yang mati syahid. Luar biasanya orang mati syahid yang kayak gini kalah kepada orang yang gak mati syahid. Hingga akhirnya para sahabat ya maklum gak percaya, gak mungkin orang yang mati syahid belakangan masuk surganya. Akhirnya Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanatan, bukankah orang yang gak mati syahid ini oleh Allah umurnya dipanjangkan 1 tahun? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, enggak, iya Rasul. Bukankah dalam 1 tahun itu dia menemukan bulan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Dia berpuasa di dalamnya? Iya ya Rasulullah. Dia beribadah di dalam Ramadan? Iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, itulah yang menyebabkan dia derajatnya lebih mulia daripada orang yang mati syahid, ibarat derajatnya langit dan bumi. Oleh karena itu Pak, puasanya orang yang diterima di bulan Ramadan ini akan menyebabkan bukan hanya dosanya yang diampuni oleh Allah, derajat dia bisa lebih tinggi daripada derajatnya orang yang mati syahid. Maka ini patut kita syukuri. Nah, mari kita jadikan puasa kita adalah puasa yang spesial, yang diterima oleh Allah. Jangan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan dari semua fawahish, keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan, agar puasa kita diterima oleh Allah dan kita pun akan mendapatkan derajat tinggi melebihi derajatnya orang yang mati syahid. Wal maqalatu ats-tsaminata asyarata, nasihat yang nomor 18. Kila dikatakan, man tarakadz dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat kepada Allah,
Raqqa qalbuhu, maka hatinya akan tipis. Maksudnya tipis, fayaqbalun nasihah, hati yang tipis itu akan menerima nasihat dan akan fokus tunduk kepada Allah. Ini adalah hati yang tipis. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan barang haram, fil mat'umi, dalam makanannya, wal malbusi, dalam pakaiannya, wa ghairihima, dan lainnya, meninggalkan sesuatu yang haram baik dalam makanan baik dalam minuman, wa akalal halal, dan dia memakan sesuatu yang halal, soffat faqaratuhu, maka pikirannya akan jernih dan bersih. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa dosa itu, dosa atau maksiat yang kita lakukan itu dampak negatifnya luar biasa, Pak, kepada kita, terutama kepada hati kita. Dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan hati kita itu keras. Saat hati kita keras, maka sudah tidak akan mampu menerima nasihat. Nabi Yuna Isa alaihi salam, salah satu mukjizatnya adalah mampu menghidupkan orang mati. Tapi beliau pernah mengaku, katanya beliau, walau aku dapat menghidupkan orang mati, ada satu pekerjaan yang gak bisa saya lakukan. Apa itu? Ya ini, melemahkan, melembutkan hati yang keras. Nabi Isa alaihi salam saja, Pak, ini sudah angkat tangan kepada orang-orang yang hatinya keras ini. Karena orang yang hatinya keras itu tidak mau nerima nasihat. Lek dari mendura itu, lek diwurui murui, lek di ceritani nyaritani, nggih ngoten niku wis. Kadang-kadang malah orang yang memberikan nasihat yang dia salahkan. Ini pertanda hatinya hati keras. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ruslan, wa inna ab'ada qulubin nasih mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah mereka orang-orang yang hatinya keras. Lah, hati keras ini karena sering melakukan dosa kepada Allah. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, idza aznabal abdu, ketika seorang hamba melakukan dosa, satu dosa saja, kanat nuqtatan sauda fi qalbihi, maka hatinya itu akan ada nama itu, barang yang hitam menutupi hatinya itu. Satu maksiat, ya satu titik hitam di hatinya itu. Tambah banyak maksiat, akan tambah banyak titik hitam yang menutupi dalam hati, sehingga lama-kelamaan hati tersebut akan menjadi hati yang keras. Wal iyadu billah, kalau tidak taubat. Bagaimana caranya? Ya dengan cara dicuci, Pak. Sama dengan kain putih. Awalnya kain putih itu bersih dari noda, tapi ketika lama-kelamaan ada noda satu, kemudian kita biarkan, maka itu lama-kelamaan akan menutup keputihan warna putih dari baju itu. Lah, supaya tidak menutupi, maka harus dicuci. Sama dengan hati, saat hati kita sudah tertutup oleh noda hitam gara-gara kita melakukan maksiat kepada Allah, maka harus kita cuci. Caranya dengan kita bertaubat kepada Allah atas semua maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah dampak negatif pertama dari dosa yang kita lakukan, menyebabkan hati kita keras. Yang kedua, katanya Rasulullah, innal abda la yukrimur rizqa bidzambi yusibuhu. Kadang-kadang, Pak, dampak dari dosa yang kita lakukan itu bisa menyebabkan rizkinya kita itu tidak lancar.
rizkinya kita tidak lancar. Ini kata Rasulullah. Oleh karena itu, salah satu dampak negatif dari dosa yang kita lakukan adalah rizki kita tidak lancar. Monggo kita introspeksi diri. Kalau umpamanya selama ini rizki kita tidak lancar, bisa jadi karena kita banyak salah kepada Allah, karena kita banyak melakukan dosa kepada Allah. Yang terakhir, yang paling membahayakan dari dampak negatifnya dosa adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Kalau orang sudah dimurkai oleh Allah, seorang hamba sudah tidak disukai oleh Allah, maka dia tidak pantas untuk berada di tempat yang dibikin oleh Allah, termasuk dunia. Dunia itu miliknya Allah. Nah, kalau kita dimurkai oleh Allah, tidak pantas kita berada di dunia. Lalu mau kemana Ustaz? Kalau gak mau di dunia, cari tempat lain yang kamu bisa. Ya tidak bisa. Ya makanya jangan maksiat kepada Allah, karena kita berada di tempat yang dibikin oleh Allah. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah, karena kalau kita dimurkai oleh Allah, alamat Pak, surga haram bagi kita. Jangankan masuk, baunya tidak akan mencium Pak, karena memang syarat masuk surga itu ya mendapat ridhonya Allah. Kalau gak mendapat ridho, justru mendapat murka, haram bagi dia untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, sekecil apapun dosa, mari kita tinggalkan. Karena kita juga tidak tahu, takut walaupun kecil, ternyata dosa itu yang menjadi murkanya Allah. Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi dalam kitabnya An-Nawadir ini menjelaskan, menyampaikan makalah bunyinya begini: ahfallahu khamsata asya fi khamsati asya. Allah itu menyembunyikan 5 perkara dalam 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang oleh Allah disembunyikan dalam 5 perkara. Yang pertama, kalau saya ingat saya sebutkan semua. Saya pernah baca, lama bacanya, tapi saya baca ya, mudah-mudahan ingat semua. Yang pertama adalah akhfa ridahu fi ta'atin minat ta'at. Allah itu menyembunyikan ridhonya dalam satu ketaatan dari beberapa banyak ketaatan yang kita lakukan. Sekali lagi, untuk mendapatkan surganya Allah itu kita harus mendapatkan ridhonya Allah Pak. Kalau kita tidak dapat ridho, walaupun amal kita baik semua, ya tidak boleh masuk surga Pak. Allah itu kelak kalau mau memasukkan ahli surga kepada surga, Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, silahkan masuk ke dalam surgaku birahmati. Silahkan kalian masuk ke dalam surgaku karena rahmat saya. Akhirnya penduduk surga saat itu komplain kepada Allah, ya Rabb, kami masuk surga Anda ini bukan gara-gara amal kami ya. Kata Allah, amal kamu yang mana yang kamu jadikan sebagai amalan untuk masuk surga itu? Mana? Sholat kamu itu tak saya terima. Puasa kamu itu tak saya terima. Zakat kamu itu ya tak saya terima. Kamu masuk surga bukan gara-gara amalmu, tapi gara-gara rahmat dariku. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata begitu Pak. Jadi jangan sombong-sombong kita itu. Amalan yang kita lakukan itu tidak menjamin kita masuk surga. Cuman Pak, ibadah yang kita lakukan walau tidak menjamin masuk surga, itu menjadi persyaratan agar kita mendapat ridho. Jadi kalau kita ingin mendapat ridhonya Allah, ya harus ibadah, harus taat kepada Allah. Kalau ada orang yang tanya, ibadah mana Ustaz yang mendapatkan ridho dari Allah? Wallahu a'lam, disembunyikan oleh Allah. Apakah sholat? Bisa jadi. Apakah puasa? Bisa jadi. Apakah sedekah takjil yang diberikan ke masjid? Bisa jadi Pak. Banyak orang masuk surga ini gara-gara hal sepele Pak. Contohnya Imamuna Al-Ghazali. Imamuna Al-Ghazali itu satu ketika oleh Allah ditanya, ya Ghazali, wahai Imam Al-Ghazali,
Ini diceritakan di depan. Siapa yang bawa ini Allahu a'lam. Itu ustaz-ustaz yang di depan ini cerita masalah Imam Ghazali ini. Imam Ghazali itu pernah ditanya oleh Allah, wahai Ghazali, apakah kamu tahu apa amalan yang telah menyebabkanmu itu masuk surga dan kamu punya derajat tinggi di sisiku? Spontan Pak, Imam Ghazali langsung jawab, sholati ya Rabb, sholat saya yang membuat saya masuk surga. Katanya Allah, sholatmu tidak saya terima. Sekelas Imam Ghazali dia jawab begitu Pak, sekelas Imam Al-Ghazali yang mendapat julukan Hujjatul Islam, dijawab oleh Allah, sholatmu tidak saya terima. Apalagi Ghazali Gembong. Ghazali Gembong mengandalkan sholatnya. Ghazali yang mendapat julukan Hujjatul Islam saja dijawab begitu oleh Allah, tidak saya terima sholatmu, bukan itu yang membuat kamu masuk surga. Jawab lagi Imam Ghazali, saumi ya Rabb, puasa saya yang membuat saya masuk surga dan saya mendapat derajat tinggi di sisi engkau. Maka kata Allah, puasamu tidak ada yang saya terima. Itu sekelas Imam Ghazali. Akhirnya diam Imam Ghazali. Beberapa kebaikan beliau sebut tidak ada yang diterima oleh Allah Pak. Akhirnya Allah pun menjawab, tahukah engkau Al-Ghazali, yang telah menyebabkanmu masuk surga adalah saat kamu menulis kitabmu, saat itu ada lalat yang masuk ke dalam tempat tintamu, dia minum air tintamu. Engkau lihat lalat itu sedang minum, engkau berhenti menulis karena kasihan kepada seekor lalat yang lagi minum. Akhirnya setelah lalat itu selesai kenyang minumnya, baru kamu lanjutkan kembali menulis. Nah, ini kebaikanmu kepada seekor lalat, itulah yang membuatmu masuk surga dan kamu mempunyai derajat tinggi di sisiku. Lalat Pak yang membuat masuk surga Imam Ghazali dan punya derajat tinggi di sisi Allah, karena amalan ini yang mendapat ridho dari Allah. Bisa jadi Pak, walau 500 rupiah yang kita masukkan ke dalam amalan infak, kalau itu diridhoi oleh Allah, 500 rupiah inilah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Begitulah ridhonya Allah. Di mana itu? Wallahu a'lam. Kenapa disembunyikan? Agar kita itu tidak pilih-pilih Pak. Kalau umpamanya diumumkan, tiba-tiba mereka Jibril datang, sekarang ridhonya Allah ada di pengajian kitab Nasaihul Ibad di Masjid Al-Falah, seluruh dunia orang-orang kesini semua, ya enak Pak. Akhirnya tidak sholat, tidak puasa, si penting ngaji, kan yang penting dapat ridhonya Allah. Akhirnya oleh Allah disembunyikan biar gak demikian. Yang kedua yang disembunyikan oleh Allah, akhfa sakhtahu fi maksiatin minal ma'asi. Allah menyembunyikan murkanya dalam satu kemaksiatan dari beberapa kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi Allah itu akan murka kalau kita melakukan maksiat. Maksiat yang mana yang dimurkai oleh Allah? Disembunyikan Pak. Bisa jadi hanya sekedar kita rame-rame ganggu orang, bisa jadi itu karena itu mengganggu orang kan tidak boleh. Mengganggu orang itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Bahkan kalau sampai parah, hukumnya haram, bukan hanya makruh tapi haram mengganggu orang. Maka alhamdulillah Ramadan tahun ini kalau saya prediksi dan saya teliti tidak seperti Ramadan tahun kemarin. Tidak terlalu banyak anak-anak main petasan itu Pak. Kalau tahun kemarin Masya Allah itu luar biasa. Akhirnya dijadikan kebiasaan oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu punya keyakinan, punya kebiasaan Ramadan adalah bulan petasan. Jangan sampai begitu Pak. Kebiasaan seperti ini harus kita hentikan. Kita ajari anak-anak kita seperti itu tidak boleh, supaya kedepannya tidak terjadi kebiasaan sehingga menjadi sebutan Ramadan adalah bulan petasan. Akhirnya mestinya Ramadan adalah bulan beramal ibadah kepada Allah, bukan bulan petasan. Oleh karena itu kembali kepada makalah tadi,
Jadi maksiat itu bisa mendapatkan murka dari Allah. Maksiat yang mana? Wallahu a'lam. Yang mana saja, Pak. Banyak ceritanya orang masuk neraka gara-gara hal sepele, Pak. Banyak ceritanya orang masuk neraka gara-gara hal sepele. Salah satunya riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah saat beliau menyampaikan kepada Rasulullah watak seorang wanita, kebiasaan seorang wanita yang sering qiyamul lail, sering sedekah, sering sholat malam, sering sholat sunat, dan sering berpuasa, Pak. Tapi dia juga sering nyakitin keluarganya, nyakitin tetangganya, ngurumpiin keluarganya, ngurumpiin tetangganya. Maka oleh Rasulullah dijawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan untuk wanita ini, hiya finnar, dia adalah penduduk nerakanya Allah. Percuma amalan baik yang dia lakukan, Pak, kalau sudah mendapatkan murka dari Allah. Oleh karena itu mari kita jaga jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Khawatir maksiat itu adalah salah satu maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja kajian kita sore ini karena kita terbatas dengan waktu. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan pembacaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila ahsanit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.